Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Nabi SAW di pagi hari setelah beliau sholat di rumahnya. Biasanya beliau sholat 2 rakaat sebelum subuh di rumahnya, kemudian jadi imam di Masjid Nabawi, dan beliau tidak pulang. Beliau biasa duduk di masjid sampai matahari terbit. Nggak ada istilah tidur habis subuh. Setelah itu baru beliau pulang ke rumah istri. Pernah Nabi SAW cerita bersama Juwairiyah. Nabi SAW meninggalkan Juwairiyah dalam kondisi Juwairiyah berzikir. Nabi sholat di masjid sampai selesai matahari terbit. Beliau SAW pulang. Sampai rumah beliau mendapati Juwairiyah masih duduk berzikir. Kata Nabi SAW, "Mazilti ala haliki mundu faraktuki." Engkau tetap seperti ini sejak aku tinggalkan. Iya Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, ini bicara romantis nih. Romantis itu juga suami ngajarin istrinya, berbagi ilmu. Nabi SAW mengatakan kepada Juwairiyah, "Laqad qultu ba'daki 4 kalimat, 3 marrat." Aku telah membaca 3 kalimat. Sejak 3 kali aku baca. Yang kalau 3 kalimat itu ditimbang dengan amalanmu, lebih berat yang 3 tadi. Apa? Lebih berat yang 4 kalimat yang dibaca 3 kali. Apa kalimat? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Tuh, itu lebih berat. Ini bicara romantis, suami ngajarin istrinya. Duduk, masih tahu istrinya, memberikan arahan kepada istrinya. Bukan hanya kasih fulus, tapi kasih ilmu sama istrinya. Dan biasanya di siang hari beliau kalau nggak keluar rumah, ngapain di dalam rumah beliau alaihissalatu wassalam? Tidur? Enggak. Aisyah ditanya, gimana sih Nabi alaihissalatu wassalam di rumah itu? Kana fi mihnati ahli. Beliau itu kalau di dalam rumah bantuin keluarganya. Bukan seperti bos. Ada kan tipe-tipe suami itu yang seperti bos. Kalau masuk rumah, dia duduk, semuanya datang. Kepingin air, teriak. Siapa nama istrinya? Kalau nama istrinya Siti, Siti, air, datang istri, si air. Nanti berapa menit kemudian teriak lagi. Enggak, Nabi SAW subhanallah. Beliau tipikal suami yang masya Allah. Di rumah bantuin urusan keluarganya. Yakhitu thawbahu, bajunya dijahit sendiri. Kalau ada yang robek, sandalnya rusak, dibetulin sendiri. Timbanya bocor, dibetulin sendiri sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kemudian susunya, beliau punya kambing, yahlibu syatahu, beliau perah sendiri susunya. Jadi beliau berusaha untuk melayani diri sendiri dan membantu urusan keluarganya. Ada suami-suami yang kadang kala betulin lampu nggak bisa. Lampu tinggal diganti, lampunya rusak, mati. Harus manggil tukang, harus manggil apa, Masya Allah. Bayangkan kalau istri yang pegangin tangga, suami yang naik. Terus istri yang memberikan lampu pada suaminya. Fadhol, Masya Allah.
Itu kalau mafi fulus, Ustaz. Kalau ada fulus tinggal telepon, teknisi datang. Tapi ada suasana-suasana yang membuat rumah itu jadi sakinah. Nih suami istri. Tapi kata Aisyah radhiyallahu taala, keromantisan Nabi alaihi salatu wasallam, kalau bicara bisa disebut keromantisan Nabi tadi, beliau bagaimana menggaulin istrinya, menyikapi istrinya. Wa idza hadaratis shalah, kalau masuk waktu salat, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Seakan-akan beliau nggak kenal sama kita, kita nggak kenal sama beliau. Jadi kalau waktunya untuk Allah, ya sudah ditinggal keluarganya. Dan ini para suami, jangan sampai istrinya karena kecintaan dia sama istrinya membuat dia lupa sama perintah-perintah Allah. Tinggalin istrinya. Kalau waktunya ibadah, sampai seakan-akan nggak kenal sama istrinya. Yang tadi bersenda gurau, ngobrol ini itu macam-macam, ketika masuk waktu selesai, tinggal sudah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu keromantisan Nabi alaihi wasallam. Jadi sebuah keromantisan yang sesuai dengan syariat. Karena ada orang-orang yang romantis sholat subuh telat. Enggak, beliau tetap tepat waktu sallallahu alaihi wasallam.